teman-teman, kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan materi presentasi kami. Materi pertama kita membahas tentang konsep dan peran saluran distribusi. Ada apa aja sih konsep di dalamnya? Jadi distribusi adalah kunci keberhasilan pemasaran global. Menuntut akses cepat ke pasar internasional. Saluran distribusi ini menghubungkan produsen dan konsumen, kemudian melibatkan semua aktivitas terkait waktu. Ada 3 konsep. Yang pertama ada konsep pemasaran global, yaitu dengan mengakses cepat ke pasar global itu sangat penting. Kemudian mata rantainya, jadi menghubungkan produsen dan konsumen itu secara efisien. Kemudian yang terakhir ada keputusan strategis yang melibatkan biaya tinggi dan komitmen jangka panjang. Kemudian untuk selanjutnya ada peran utama saluran distribusi fisik. Peran pertama yaitu untuk pengangkutan. Jadi perusahaan bisa memindahkan produk dari pabrik ke konsumen menggunakan berbagai modal transportasi, dari roda 2, roda 3, roda 4 begitu. Kemudian dari segi pergudangan, jadi produk tersebut bisa disimpan, kemudian dikelola stoknya dan dipelihara untuk kondisi produknya agar selalu dengan keadaan baik. Kemudian ada di tahap peran pengiriman. Jadi perusahaan itu mengantarkan produk dari gudang ke konsumen akhir, kemudian memperhatikan dokumen ekspor dan impornya agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang terakhir ada manajemen persediaan. Jadi perusahaan itu mengelola stok untuk memenuhi permintaan tanpa kelebihan ataupun kekurangan. Jadi semua produk yang ada di dalamnya harus dikelola stoknya. Kalau kurang bisa menambah begitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada jenis saluran distribusi fisik. Jadi jenis-jenis ini itu ada beberapa jenis. Jadi pemilihan saluran distribusi itu dipengaruhi oleh karakteristik produk, kemudian dipengaruhi oleh target pasar, biaya, dan yang terakhir ada regulasi. Untuk jenis yang pertama ada saluran langsung. Jadi produsen menjual langsung ke konsumen, kemudian mengontrol penuh atas harga dan layanannya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu ada saluran yang tidak langsung. Jadi perusahaan itu bisa melibatkan perantara atau agen grosir atau pengecer untuk jangkauan pasar yang lebih luas. Kemudian saluran yang terakhir ada saluran hibrid. Apa sih saluran hibrid? Jadi saluran hibrid ini menggabungkan elemen langsung dan tidak langsung untuk fleksibilitas pasar. Untuk selanjutnya ada faktor penentu saluran distribusi. Dari segi karakteristik produknya, produk itu mudah rusak, butuh distribusi yang cepat. Jadi produk itu bisa bernilai tinggi untuk keamanannya. Kemudian ada karakteristik pasar. Jadi ketika permintaan tinggi atau tersebar, butuh jaringan kompleks untuk preferensi konsumen yang berbeda. Kemudian faktor yang terakhir ada biaya distribusinya. Jadi bisa menyeimbangkan antara biaya transportasi, pergudangan, dan kecepatan pengiriman. Kemudian untuk strategi pemilihan salur distribusinya yaitu perusahaan itu harus mempertimbangkan karakteristik produk dan kondisi pasarnya. Jadi untuk karakteristik produknya itu
strateginya bisa dengan menilai unit, ukuran, dan keawetannya. Nah, kemudian yang kedua bisa mengkompleksitas teknis dan layanan purna jualnya. Nah, kemudian yang terakhir ada produk bernilai tinggi, cocok untuk saluran yang langsung. Jadi kondisi pasar yang pertama itu ada karakteristik konsumennya, jadi bisa dilihat pada pendapatan dan kebiasaannya. Kemudian yang kedua dari segi infrastruktur distribusi dan regulasi lokal. Nah, tujuan distribusinya itu untuk volume dan pangsa pasarnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada komponen saluran distribusi. Jadi manajer distribusi harus mengatasi masalah pemilihan mode transportasi dan sarana penjualan. Nah, komponen yang pertama ada dari segi produsennya. Jadi produsen itu menciptakan produk atau layanan. Kemudian ada grosir. Jadi grosir ini membeli dari produsen untuk menjual ke pengecer. Nah, kemudian pengecer membeli dari grosir menjual ke pelanggan, dan terakhir pelanggan membeli untuk konsumsi akhirnya. Nah, kemudian yang terakhir ada materi tentang kendala dan tantangan distribusi internasional. Nah, yang pertama dari segi perbedaan budaya. Jadi dari segi bahasa, norma sosial, nilai, dan kebiasaan yang unik di setiap pasarnya itu berbeda. Kemudian dari segi regulasi dan hukumnya. Jadi untuk peraturan perdagangan, perizinan, pajak, dan standar produk yang berbeda. Nah, itu kendala dan tantangannya. Kemudian yang ketiga ada dari segi logistik dan distribusinya. Dari segi jarak, infrastruktur, biaya pengiriman, dan keandalan logistiknya. Kemudian ada juga dari segi keuangan dan mata uang, dari fluktuasi nilai tukar, risiko valuta asing, dan sistem pembayaran. Kemudian ada persaingan yang ketat. Jadi bersaing dengan pesaing lokal yang sudah mapan itu adalah tantangan. Nah, kemudian ada penyesuaian produk dan harga. Jadi perusahaan itu menyesuaikan produk dan harga dengan preferensi lokal. Jadi itu kendalanya. Kemudian yang terakhir ada manajemen risiko. Jadi ada risiko politik, ada risiko hukum, ada risiko keamanan, dan ada risiko ekonomi.